Untuk Pak Ciken, terima kasih untuk Pak Agus dan juga rekan-rekan yang bersama-sama pada malam hari ini dan juga jemaat sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat membagikan berkat Tuhan, terutama kita bersama-sama akan memahami akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, seperti telah dikatakan tadi, ini tidak untuk menambah supaya kepala kita menjadi lebih besar gitu ya. Tidak, tapi untuk supaya hati kita lebih didekatkan lagi pada Tuhan kita. Jadi ortodoksi itu sendiri selalu akan mendorong kita, mendekatkan kita kepada ortopraksi, ya, sesuatu yang kita lebih mencintai Tuhan, mendekatkan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan share untuk slide yang akan diberikan sebentar. Ya. Baik, sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus ya untuk kita ya masuki akan sesi ini ya. Allah yang hidup, tolonglah kami untuk mendengarkan akan firman-Mu agar kami sungguh mengerti, kami dapat mengerti dan percaya dan mengikuti dengan kesetiaan dan ketaatan, serta mencari hormat dan kemuliaan-Mu dalam segala yang kami lakukan. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baik. Ya. Mari saya bacakan firman Tuhan yang akan menyatakan inti Injil Yesus Kristus, dia yang tersalib ya. Dari 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membedakan iman Kristen dari agama-agama lain adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, sampai di sini kita masih perlu untuk memberikan kualifikasi dengan mengatakan bahwa Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus yang diajarkan dalam Alkitab. Ya. Yakni dia yang menderita, mati disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, mengapa demikian? Oleh karena ada agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, mereka memiliki ide yang lain tentang Yesus Kristus. Ya. Ada agama misalnya yang mengajarkan Yesus itu sebagai nabi. Mereka memanggilnya Nabi Isa. Ya. Tapi Nabi Isa yang mereka maksudkan adalah manusia biasa yang menjadi Allah. Ya, beberapa minggu yang lalu, Handarday mengingatkan kita ya bahwa Yesus yang mereka ajarkan adalah Yesus yang tidak disalibkan, sekalipun itu adalah nabi yang hebat. Ini tentu menurut versi mereka. Ya. Menurut versi mereka, Nabi Isa itu ketika akan ditangkap, ya Allah tidak membiarkan dia ditangkap. Yang ditangkap justru ada orang yang disamarkan mukanya seperti Nabi Isa. Ini tentu adalah menurut ajaran dari agama mereka. Ya. Maka katanya, menurut orang-orang Yahudi mengira telah menyalibkan Nabi Isa dan membunuhnya, tetapi sesungguhnya tidak. Nah, ini tentu adalah menurut versi dari kitab suci mereka. Ada lagi agama lain yang mengajarkan Yesus adalah reinkarnasi dari Dewa Krishna. Rama Krishna misalnya menerima Yesus sebagai seorang avatar. Ya, ada satu buku yang ditulis itu, Jesus the Avatar, yang menempatkan dia sebagai salah seorang dewa dan sebagainya di dalam kuil. Ya. Dengan demikian, Paulus menuliskan satu kalimat yang sangat penting. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus Kristus. Nah, Paulus tidak berhenti ke sini, tapi dia melanjutkan dengan frase kualifikasi, yaitu dia yang diselamatkan. Maka kita dapat katakan inti Injil adalah Yesus Kristus yang tersalib. Ya. Tidak ada pemberitaan Injil sampai kita memberikan kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang menderita, mati, dan dibangkitkan. Jadi yang akan kita bicarakan adalah salib Kristus. Ya.
Kita tidak membicarakan salib secara umum. Karena salib secara umum pada dasarnya tidak unik. Waktu itu salib adalah alat hukuman mati. Di hari ini seperti tiang gantungan, kursi listrik, dan sebagainya. Yang unik adalah di sini salib Yesus Kristus. Anak Allah yang datang dari sorga, menjadi manusia, menderita, dan mati di salib. Itu yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, jadi kita akan fokus pada satu pertanyaan, yaitu tentang keniscayaan salib, the necessity of the cross, yakni apakah Yesus harus mati, apakah tidak ada jalan lain. Ya, karena kita mengetahui juga pertanyaan ini dalam arti kata adalah bahwa kita juga mengakui bahwa Allah kita adalah Maha Kuasa. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu hanya dengan firman-Nya. Dan Ia berkata terang itu ada, maka terang itu ada. Ya. Apa yang terjadi? Sebentar ya. Pak Philip, maaf Pak, itu Pak Jonathan aja yang share screen atau catatan Bapak keluar, soalnya mungkin share screen-nya Pak. Oke, sebentar ya. Saya kalau gitu saya stop dulu ya kan ya. Saya mesti oke. Sebentar, saya yang share screen aja Pak, karena kalau enggak saya susah sekali ngontrolnya. Oh ya, baik Pak. Silakan. Ya, oke. Saya mesti share screen yang ada di sini. Nah, kelihatannya sudah oke, Pak. Oke ya? Kelihatannya oke. Ini will stop screen, so you want to continue. No. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Ya. Jadi Pak, saya lanjutkan lagi. Jadi pada dasarnya, ya, kita melihat Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan langit dan bumi. Lalu kita berpikir apa susahnya dia berkata kepada manusia berdosa, ya, dosamu diampuni, maka segala dosa hilang dalam sekejap. Nah, kadang kita juga berpikir secara manusia ya, kita begitu mudah berkata kepada, katakanlah, mungkin anak kita, teman kita, kalau mereka bersalah, kita bisa dengan begitu mudah mengatakan, saya maafkan begitu. Nah, mengapa Allah yang begitu Maha Kuasa tidak bisa melakukan demikian? Nah, ini bukan pertanyaan baru Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Orang-orang percaya sudah lama sekalinya sebenarnya menggumulkan pertanyaan ini. Ya. Ini ada seorang yang bernama Anselm, ini bishop dari Canterbury pada abad ke-12. Ya. Sebenarnya telah membahas pertanyaan ini dalam bukunya yang berjudul Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia. Nah, buku ini ditulis dalam bentuk dialog. Ya. Ini antara satu orang yang namanya Boso dan Anselm. Ya. Nah, Boso itu seperti kita umumnya. Heran mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak bisa menghapus dosa tanpa harus Yesus mati disalibkan. Nah, Anselm kemudian menjawab dan jawabannya berbentuk satu buku. Ya, ada sekitar 140 halaman lebih. Ya. Jadi kita tahu dari itu bahwa pertanyaan ini sebenarnya tidak mudah untuk dijawab. Namun saudara sekalian, hari ini saya tidak akan masuk secara detail tentang buku ini, ya, hanya inti sarinya saja. Dan Bapak Ibu kalau mau membacanya, buku ini bisa di-download dengan mudah ya, karena sudah masuk public domain, sudah lama sekali. Ya, tinggal lihat aja di browse aja di internet ya, begitu. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting aja. Apa yang dikatakan di sini, ya, jadi pada dasarnya hanya, ya. Jadi Anselm menjawab kira-kira demikian. Ya, jika engkau pikir Allah bisa menghapuskan dosa manusia begitu saja tanpa Yesus harus mati disalibkan, maka engkau belum mempertimbangkan satu hal, yakni beratnya dosa manusia itu sendiri. Maksudnya adalah jika engkau dan saya mengerti apa itu dosa,
dan betapa seriusnya dosa, maka kita tidak akan berkata mengapa Allah tidak bisa menghapus dosa begitu saja. Jadi ini poin yang pertama. Kemudian juga saya akan melihat juga poin kedua yang ditambahkan oleh John Stott. Ini seorang teolog Injili juga yang sangat dihormati, yang baru beberapa tahun yang lalu itu meninggal. Dalam karyanya yang tidak asing bagi kita, The Cross of Christ. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia menambahkan satu poin lagi, yakni kita juga perlu untuk mempertimbangkan kebesaran Allah, yakni kekudusannya, keadilannya, kasih anugerahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempertimbangkan akan dua jawaban ini. Mengapa Kristus harus mati? Nah, jawabannya perlu memperhatikan dua aspek ini. Satu, dosa manusia itu begitu serius. Dan kedua, atribut Allah yang begitu besar dan kudus. Nah, di dalam Imamat pasal 7 ayat 7 akan membantu kita untuk mengerti sedikit lebih dalam pertama-tama tentang poin yang pertama, natur dosa itu sendiri. Nah, dalam ayat ini disebutkan ada dua macam korban bakaran. Pertama adalah korban penghapus dosa, dalam bahasa Inggris disebut dengan sin offering. Dan kedua, korban penebus salah atau guilt offering. Nah, perlu dua macam korban, karena di sini dosa menyentuh dua aspek. Nah, kita bisa mengumpamakan dosa itu seperti gambar ini. Ya, ini tentu saja ilustrasi saja, dan ilustrasi selalu membantu kita untuk membayangkan secara konkret realita rohani yang dalam gitu. Ya, katakanlah seperti Yesus, dia memakai berbagai perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah yang begitu dalam maknanya. Nah, begitu dosa itu sekalipun melekat di dalam kita, tetapi kebenaran dosa itu kadang sukar untuk diterangkan dengan kata-kata. Ya, kalaupun kita mau lakukan, kadang-kadang itu masuk ke dalam pembahasan teologis yang terlalu rumit. Oleh sebab itu saya mencoba menerangkan dengan ilustrasi saja. Nah, sekali lagi karena ini ilustrasi, maka tidak pernah sempurna maka hanya bisa mengungkapkan beberapa aspek saja. Nah, dosa itu seperti apa? Dosa itu seperti anak-anak yang sedang bermain satu vas kesayangan ayahnya. Nah, apa yang terjadi bisa dibayangkan, kemudian vas itu yang indah dan berharga itu terjatuh dan hancur berkeping-keping. Nah, akibatnya itu yang pertama adalah ada beberapa. Pertama, vas itu hancur. Dia tidak utuh lagi. Demikian kita bisa mengatakan bahwa dosa membawa kehancuran dalam diri manusia itu sendiri. Setiap aspek hidup kita telah tersentuh oleh dosa dan setiap kita sedikit banyak mengalami keretakan di dalam hidup. Tapi ada aspek kedua dari dosa. Selain daripada hidup kita yang hancur. Aspek kedua dosa itu di luar dari vas itu sendiri. Di luar daripada kita sendiri. Yakni ayah itu sendiri menjadi marah. Oleh karena vasnya yang begitu baik, berharga dipecahkan oleh anaknya. Nah, di sini kemudian dosa itu bukan saja menyentuh diri kita sendiri. Sehingga hancur dan retak. Juga dosa itu meretakkan hubungan kita dengan Allah kita sendiri. Maka Alkitab mengatakan bahwa dosa mendatangkan akan murka Allah. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa natur tentang dosa itu sendiri. Pertama, natur dosa adalah seperti hutang begitu. Vas bunga itu telah hancur berkeping-keping. Ia harus dibetulkan kembali, diperbaiki kembali lagi, ya, seperti hutang yang harus dibayar lunas begitu, ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan korban penebus dosa, sin offering, yakni mereka membakar korban bakaran, orang Israel tentunya, seperti sedang membayar kembali akan hutang-hutang dosa mereka, agar vas yang hancur itu kembali kemudian utuh kembali. Nah, ini yang disebut dengan korban penebus dosa. Yang kedua, natur dosa adalah yang kita sebut dengan salah. Bahasa Inggrisnya perlu ditampilkan sini supaya kita memiliki sesuatu koneksi yang tepat begitu. Ini ada guilt gitu. Vas bunga itu telah hancur, ayah menjadi murka.
Karena dosa, manusia kemudian membangkitkan akan murka Allah. Salah di sini tidak mati kala adalah si anak bersalah kepada ayahnya. Jadi di sini dosa itu bersifat ofensif gitu. Ya, kita telah bersalah kepada banyak pihak dan terutama kepada Allah kita. Ketika Daud berdosa, berzina dengan Batseba, dia bukan saja bersalah kepada Batseba karena telah mencemarinya, dia juga bersalah kepada Uria karena telah merusakkan rumah tangganya. Ia juga bersalah kepada istri dan anak-anaknya karena ia sendiri juga merusakkan rumah tangganya sendiri. Dan terutama dia menyadari bahwa ia bersalah kepada Allah sendiri. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ayat 6, ini Mazmur 51 ditulis adalah setelah kemudian Nabi Nathan menegur akan Daud sendiri dan dia menyadari dia bersalah, maka Daud berseru dan mengatakan dia bersalah kepada Allah di dalam dosa perzinahannya kepada Batseba. Terhadap engkau saja, aku melakukan sesuatu yang kau anggap jahat. Jadi natur dosa itu sendiri bukan saja kena diri sendiri, tapi dosa itu pada akhirnya bersalah kepada Allah karena kita telah memberontak kepada Allah. Jadi ini penting untuk diperhatikan di sini. Maka jika korban penebus dosa itu adalah untuk membayar hutang, maka korban penebus salah adalah untuk memperbaiki relasi. Begitu. Ya, hubungan yang retak antara manusia dan Allah harus dipulihkan. Allah harus kemudian redah murkanya. Ia harus menerima kita kembali dengan wajah yang tersenyum. Semua tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Alkitab mengatakan harus ada korban, begitu. Nah, itulah sebabnya kita bisa membaca di dalam Alkitab ada korban penebus salah, ada korban penebus dosa. Gitu. Maka apa yang dijadikan di sini adalah Tuhan Yesus berfungsi di tengah-tengah itu, mengambil akan perannya sebagai seorang mediator, untuk membawa kita kembali lagi. Vas bunga itu yang hancur harus dipulihkan kembali lagi. Tuhan yang murka harus menerima kita kembali lagi. Dan semua itu perlu apa yang kita sebut dengan pengorbanan. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengorbanan. Jadi Bapak Ibu kita bisa membayangkan sampai di sini mengapa begitu susah untuk mengampuni. Oleh karena di sini kita bisa melihat bahwa dosa tidak seperti kesalahan seorang anak kecil. Di sini dosa perlu untuk diselesaikan dengan penumpahan darah. Dan baru kemudian pengampunan itu bisa diberikan. Memberikan sedikit contoh, ini yang disebut dengan the art of Kensuke. Ya, saya belajar dari istri dan anak saya yang suka porselin, jadi pada waktu mereka berkenalan dengan art ini ya. Ini art Kensuke adalah pada dasarnya mereka melekatkan kembali bejana yang telah pecah ya dengan emas ya. Dan hasilnya saja bukan saja kemudian itu menjadi kuat dan solid, tapi juga satu vas, satu bejana yang kembali utuh dan sangat indah. Ya. Demikian dengan hidup kita yang terjatuh di dalam dosa. Kita luluh rantak oleh karena bejana yang terpecah-pecah. Ya. Akan disatukan kembali lagi di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi retak, kita tidak lagi hancur, tapi kita utuh kembali. Dan bukan saja utuh kembali, tetapi utuhnya kemudian menjadi indah. Dan bagaimana Kristus menyatakannya? Alkitab mengatakan bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, darah anak domba yang tidak bercela. Nah, itu yang kita sebut dengan atonement. Itulah penebusan. Itulah mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya perlu menambahkan satu poin lagi untuk melihat kita. Ini yang ditulis oleh Francis Turretin.
Ini sumbangsi yang baik untuk diteruskan tentang aspek ketiga tentang dosa. Teolog reform, Turretin ini teolog reform ya, yang teologinya sangat-sangat akurat sebenarnya. Dia memberikan 3 aspek tentang dosa. Dan dari kaitannya nanti kita akan melihat tentang 3 aspek tentang siapa Allah kita. Dan kita juga akan melihat 3 aspek karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi ini aspek ketiga khususnya itu adalah sangat-sangat krusial untuk menjawab pertanyaan kepada kita mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Nah, jadi 3 aspek ini, dosa dipandang sebagai hutang, dosa dipandang sebagai salah, tapi dosa juga adalah kejahatan itu sendiri. Ya. Saat dosa dipandang sebagai hutang, maka Allah kita itu seperti apa? Seperti kreditor. Kita berhutang kepadanya. Saat dosa dipandang sebagai satu yang salah, maka Allah adalah pihak yang kita salahi. Kita telah offend dia dengan perbuatan dosa kita. Tetapi kita perlu masuk dan tidak berhenti di situ sebagai hutang dan salah. Tapi dosa juga adalah kejahatan. Crime. Ya. Kejahatan yang begitu berat. Kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman mati. Oleh sebab itu, kemudian kita menggambarkan ya, bahwa utang dosa atau upah dosa adalah maut. Dosa adalah kejahatan yang olehnya kita patut untuk dihukum. Dan hukumannya adalah hukuman maut begitu. Maka di sini kita diperhadapkan sebenarnya dengan Allah yang adalah hakim. Jadi kita bisa melihat 3 aspek dosa, juga 3 aspek di mana Allah itu ditampilkan. Dia bukan saja seorang kreditor di mana kita berhutang, dia bukan saja pihak yang telah kita salahi, tapi dia juga adalah hakim. Hakim yang maha adil, hakim yang harus memutuskan perkara dengan adil. Hakim yang adil ini tidak mungkin dengan serta-merta berkata, aku bebaskan kamu. Mengapa? Karena saya hakim agung. Ya, tidak bisa. Hakim manusia saja tidak bisa melakukan demikian. Karena seorang hakim, dia terikat oleh keadilan. Nah, apalagi kita harus membayangkan hakim agung yang berduduk di atas tata surgawi. Maka Allah tidak bisa mengampuni manusia berdosa dan membebaskan mereka dari hukuman, sekalipun ia itu maha kuasa. Kalau ditanya mengapa, karena dengan demikian dia akan bertentangan dengan keadilannya. Allah tidak bisa, mungkin saya ulangi lagi. Allah tidak terikat oleh apapun. Kecuali dia terikat oleh naturnya sendiri. Dalam hal ini, dia harus Allah yang adil. Begitu. Maka keadilan itu menuntut orang yang bersalah harus menerima hukuman. Sebelum kemudian dia dibebaskan. Jadi kita membayangkan seseorang yang telah melakukan kejahatan, kemudian dia harus ditangkap, dia diadili, kemudian dia dijatuhi hukuman berapa tahun, dan dia harus kemudian di dalam penjara itu berapa tahun untuk memenuhi akan hukumannya. Nah, setelah hukuman dipikul, baru kemudian dikatakan keadilan ditegakkan. Dengan demikian dia baru dibebaskan. Nah, fungsi hakim dan aparat penegak hukum tentunya adalah memastikan bahwa sistem keadilan tetap bisa dijalankan. Demikian. Nah, keadilan dipenuhi, hukum harus dijalankan, hukuman harus dijalankan. Namun yang bersalah, selain dia harus menanggungnya, tetapi saya ulangi lagi. Keadilan harus dipenuhi, hukuman harus dijalankan. Yang bersalah harusnya menanggung akan hukuman itu. Tetapi ada satu jalan lain, di mana yang bersalah tidak harus menanggungnya. Tulisannya dikembali.
jika hukumannya ada, karena ada orang yang menanggung hukuman itu sendiri, ya. Nah, maka kita sebut ini sebagai apa yang kita sebut dengan penal substitution, korban pengganti. Ya. Misalnya seorang anak, dia berhutang, dia tidak mampu berhutang, maka orang tuanya yang menanggungnya. Ya. Ya. Jadi sistem pengganti ini juga tercermin di dalam korban-korban bakaran di dalam Perjanjian Lama, ya, di mana binatang, kambing, domba, lembu, sapi dikorbankan sebagai pengganti manusia yang berdosa. Nah, dalam sistem peradilan zaman dulu, ya, ini kita cerita dahulu, ya, karena hari ini kita tidak melihat akan ada praktek hari ini seperti demikian juga. Dalam sistem peradilan zaman dahulu ada praktek pengganti, gitu, masih dilakukan. Ya, misalnya kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 7, ya, dikatakan di sini, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, ayat ini menggambarkan praktek pada waktu zaman itu, di mana ada orang yang rela menggantikan orang lain untuk mati bagi dia. Nah, kita mengatakan tidak mudah untuk mati bagi orang benar. Untuk orang baik mungkin saja ada orang yang berani atau bersedia mati untuk mereka. Ya, untuk orang yang mereka kasihi, ya. Dan untuk orang yang mereka cintai, ya, orang yang mereka hormati dan sebagainya, masih mungkin mendapati ada orang yang bersedia untuk menggantinya. Nah, kemudian kita masuk kemudian di dalam ayat berikutnya di mana Alkitab melanjutkan dengan satu kebenaran bahwa Kristus mati untuk kita. Bukan orang benar, bukan orang baik, tetapi untuk kita orang berdosa. Jadi di sini, sampai di sini kita bisa melihat bahwa Kristus sebagai pengantara Allah satu-satunya, bagaimana semua itu menjadi satu. Kalau dosa kita sebagai hutang, kita berhutang kepada Allah. Maka di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah membayar lunas hutang-hutang kita. Dosamu dan dosaku telah lunas dibayar. Kalau dosa kita itu adalah kita pandang itu sebagai bersalah, kita bersalah kepada Allah kita, maka Kristus Yesus telah menjadi juru damai di atas kayu salib. Ia telah mendamaikan kita dengan Allah kita. Dia adalah juru damai. Maka disebut reconciliation, ya. Nah, tetapi dosa kita juga adalah satu kejahatan. Kejahatan yang menuntut kita dihukum mati. Dan Allah adalah sang hakim yang tidak bisa memproklamirkan kebebasan kita sampai keadilan telah dipenuhi. Maka Kristus Yesus adalah anak domba Allah yang telah mati untuk menggantikan kita. Dia adalah korban pengganti itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini maka kita bisa melihat, menjawab pertanyaan ini. Apakah salib Yesus Kristus itu keniscayaan? Sesuatu yang tidak bisa tidak ada. Tidak boleh tidak. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang kita bisa menjawab dengan tegas. Ya, memang tidak ada jalan lain. Bahwa Yesus Kristus harus mati menggantikan kita. Karena dalamnya dosa kita dan besarnya Allah kita tidak memungkinkan ada jalan lain selain daripada Kristus Yesus turun dari surga, menjadi manusia, menderita dan mati menggantikan kita. Dengan demikian, baru kemudian keadilan Allah ditegakkan dan baru ada pengampunan untuk dosa manusia. Nah, sampai di sini presentasi saya, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya akan memberikan waktu kita bisa bersama-sama untuk pertanyaan ya dan tanya jawab. Ya. Baik, silakan. Mungkin Pak Jo kalau bisa untuk memimpin kita.
Iya Pak Philip, terima kasih untuk paparannya yang lugas, yang juga jelas ya Pak Philip. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Yang pertama, ini pertanyaannya. Keadilan, di mana keadilannya? Kalau yang berbuat dosa adalah Adam dan Hawa, lalu kita yang sekarang tetapi harus ikut turut membayar hutang, salah, dan kejahatan yang bahkan bukan pilihan kita. Ketika Adam dan Hawa memilih buat mengambil buah di Taman Eden itu, pertanyaan utama jadinya di mana keadilannya? Nah itu Pak. Iya, saya tidak expect pertanyaan seperti ini begini ya, tapi saya akan coba menjawabnya. Ya, kita seringkali tidak melihat itu sebagai sistem keadilan, seolah-olah itu adalah sesuatu sistem keadilan. Kita jarang membahas Adam dan Hawa dan sistem keadilan. Tapi kira-kira demikian Bapak Ibu, kita perlu mengerti tentang apa yang disebut dengan representasi. Selain dari representasi tentu adalah, mungkin saya ulangi lagi dulu, bahwa kita dihukum bukan semata-mata. Ulangi lagi ya, supaya lebih mudah. Kita berdosa bukan semata-mata karena dosa warisan, tapi kita juga berdosa dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bayangkan bahwa Allah menghukum kita semata-mata karena dosa warisan, maka itu salah. Kita ada yang disebut dengan actual sin, kita sendiri yang melakukan dosa perbuatan kita sendiri. Setelah menjawab pertanyaan ini, dan kita lanjutkan lagi. Tentang dosa warisan itu sendiri. Kenapa itu juga menjadi dosa kita sendiri? Gramatika ini adalah representasi begitu. Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Dan dia menjadi representasi dari setiap kita. Sama seperti Yesus Kristus ada Adam kedua. Maka di dalam Yesus Kristus semua diselamatkan. Dan di dalam Adam yang pertama semua manusia mati. Representasi ini kita tidak mengatakan adalah sesuatu ketidakadilan, tetapi kita termasuk di dalamnya begitu. Dan arti kata seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya Presiden Jokowi dia itu mengumumkan atas nama bangsa Indonesia ada sesuatu proklamasi perang misalnya, maka kita tidak bisa mengatakan tidak begitu. Karena sebagai bagian bangsa Indonesia, kita masuk ke dalamnya. Jadi ketika Indonesia menyatakan perang, maka seluruh bangsa Indonesia perang. Engkau suka atau tidak suka, itu ada di dalamnya. Begitu. Karena kenapa? Karena dia representasi begitu. Dia mewakili demikian. Demikian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan dia saja jatuh ke dalam dosa, tapi demikian seluruh umat manusia. Ya, jadi tentu ini dalam skala yang lebih kecil, katakanlah kita sebut dengan itu sebagai corporate identity begitu. Ketika engkau masuk ke dalam suatu perusahaan, engkau menjadi CEO daripada perusahaan itu, setiap tindakan kamu itu akan mengakibatkan akibatnya kepada setiap orang yang ada dalam perusahaan itu. Ketika tindakan kamu merugikan perusahaan, maka setiap orang yang ada dalam perusahaan itu, pegawainya dan sebagainya, itu akan rugi, akan terkena akibatnya begitu. Karena pada dasarnya dia menjadi representasi. Nah, demikian mungkin menjawab akan pertanyaan kita tentang itu. Oke Pak Philip, jadi kalau mau disimpulkan, sebenarnya konsep keadilannya itu adalah di konsep representasi yang sebenarnya juga sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dilihatnya harus dari representasi karena penebusan kita juga merupakan produk dari representasi. Ya. Seperti itu ya Pak Philip. Pada dasarnya harus ada representasi, sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan di dalam hidup ini. Kecuali engkau tidak menjadi manusia. Karena engkau dilahirkan di dalam manusia, maka engkau terikut di dalamnya. Oke, terima kasih Pak Philip.
Nah, lalu ini ada beberapa pertanyaan yang terkait mengenai darah, Pak. Mungkin ini karena tadi Pak Philip yang tadi penjelasan soal kintsugi, bahwa Yesus membayarnya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah. Ada yang bertanya, kenapa harus darah? Kenapa korban tebusan dosa kita itu harus darah? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Iya, ini menarik sekali ya, karena ini menyangkut tentang hidup begitu. Upah dosa itu maut. Jadi kita bisa membayangkan bahwa seseorang mesti mati begitu. Ya. Mati harus digantikan dengan mati gitu. Jadi ya maksudnya itu hukuman mati harus ditanggung gitu. Kalau seseorang dihukum 5 tahun, penggantinya ya tentu harus menggantikannya dengan 5 tahun begitu ya. Seorang dihukum 10 tahun dia ya yang mengganti ya. Kalau mengganti dengan 1 tahun ya tidak pas begitu. Demikian. Ketika kita itu dikatakan upah dosa itu maut, berarti kita harus menanggung maut. Maka seseorang harus menanggung maut untuk mengganti kita. Oleh sebab itu mengapa di sini ada representasi darah begitu. Karena pencurahan darah itu sendiri adalah pengambilan nyawa manusia itu sendiri. Oke, berarti kalau bisa kita tarik di sini, darah itu bukan hanya berbicara soal darah secara biologis saja, tetapi secara simbolik melambangkan kehidupan. Seperti itu ya Pak Philip ya. Ya, secara literal juga itu adalah di dalam kehidupannya itu sendiri, dan secara simbolik betul itu adalah kehidupan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke lah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, jika Allah mengetahui atau menetapkan masuknya dosa ke dalam dunia, mungkinkah perjalanan Yesus ke Kalvari merupakan penebusan untuk ketetapan Allah tersebut? Iya, kita akan membahas hal ini di minggu ketiga sebenarnya. Ya, jadi pada dasarnya kita bisa mengaminkan ia ada di situ, tapi nantinya kita akan bisa melihat juga bagaimana itu berrelasi dengan tindakan kita manusia, tanggung jawab manusia. Ya, nah ini akan menarik pada waktu kita berbicara tentang doctrine of concurrence ya, di mana kita tidak bisa mengatakan ya, saya tidak bertanggung jawab untuk Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ya. Jadi saya secara singkat aja kita bahas lebih dalam satu sesi ya untuk yang Oke. Ya. Siap. Jadi untuk Pak David ya yang bertanya, nantikan di Doctrine of Concurrence tanggal 30 Maret. Nah, nanti kita ketemu lagi di sana. Oke. Nah, ini Pak Philip ada beberapa pertanyaan, tetapi memang yang mengarah ke mengenai dosa. Nah, ini yang saya bacakan. Sebagai manusia, di mana kuasa daging kadang menguasai, kita telah bertobat, tapi kadang-kadang masih jatuh dalam dosa lagi dan lagi. Mengapa godaan tetap ada, padahal kita telah ditebus? Iya, itu menyatakan apa yang dikatakan oleh tadi ucapan dari Anselm of Canterbury itu sangat benar. You have not yet considered the gravity of sins. Engkau belum mempertimbangkan beratnya dosa manusia itu sendiri. Nah, dosa itu adalah sesuatu yang tidak enteng, Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang bukan saja menguasai kita, tapi juga merongrong di dalam setiap aspek hidup kita. Tidak ada satu aspek dalam hidup kita yang tidak tersentuh oleh dosa. Namun, Kristus Yesus telah menyelamatkan kita dan menghapus dosa kita. Nah, apa yang terjadi adalah begini. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah tuntas begitu. Kita harus mengaminkan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan begitu. Dosa tidak lagi bertata di dalam kehidupan kita. Tapi dia itu masih merongrong kita. Dia tidak lagi bertata. Nah, ini mesti dilakukan. Kalau tidak, kita akan hidup di dalam
dalam hidup dalam kekalahan. Kita menjadi orang Kristen yang kalah. Kalau kita selalu berpikir bahwa tidak, dosa itu masih menguasai saya sekalipun saya sudah percaya Yesus. Tidak. Kita harus mengatakan, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, kuasa dosa telah dipatahkan, sengatnya telah patah. Ya. Jadi kalau ketika dia membayangkan sengat itu patah, Bapak Ibu membayangkan apa sih? Membayangkan mungkin seperti lebah begitu. Ya, lebah ketika dia telah menyengat, sengatnya itu telah patah. Dia nggak bisa apa-apa lagi, hilang sudah. Ya. Satu kali aja, dia masih hidup, tapi dia tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Maka itu harus kita aminkan. Memang kita telah hidup di dalam Yesus Kristus. Kita telah selesai. Kita telah diampuni dosa kita. Masih tidak kita berjuang untuk mengalahkan dosa? Iya, kita masih perlu. Dalam arti kata demikian, kita yang sebut sebagai begini. We are saved by grace, but we also have to live by grace. Kita perlu anugerah Tuhan untuk mengalahkan dosa itu. Dan Yesus telah memberikan anugerahnya. Maka kita diselamatkan oleh anugerah. Setelah itu Bapak Ibu, dalam perjuangan mengalahkan dosa, engkau dan saya pun tidak bisa mendasarkan dengan kekuatan diri sendiri. Kita perlu berjuang bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk kita mengikis habis akan kuasa dosa itu. Every day we have to kill the sin. Ya, ini John Owen mengatakannya. Setiap hari kita harus membunuh satu dosa itu atau sebagian dari dosa itu. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus ini. Kita katakan dosa seperti apa ya? Seperti, ini minta maaf ya, mungkin Bapak Ibu yang sekalian, ini hanya ilustrasi saja. Tidak pernah mau menyinggung dengan teman-teman yang pernah kena stroke begitu. Dosa itu seperti begini. Dia kena penyakit, kena stroke seperti begitu ya. Ketika Yesus Kristus datang, maka semua akibat dari stroke itu telah dihilangkan. Sumbatannya sudah hilang, ya. Darah tingginya sudah turun, ya. Kolesterolnya sudah habis. Tapi apa yang terjadi adalah karena stroke kita mungkin masih agak susah jalan. Akibatnya masih kita rasakan. Karena stroke masih mungkin kita agak susah sedikit bicara. Akibatnya belum selesai. Jadi kita masih berjuang untuk memulihkan diri. Step by step. Dengan terapi. Ya, sampai akhirnya dia bisa pulih kembali. Dan di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang musafir dalam hidup ini, kita tidak pernah akan selesai begitu. Jadi sanctification itu proses yang lambat begitu. Tapi dia akan berakhir ketika Yesus Kristus datang kedua kali dan kita dipulihkan sepenuhnya. Pada waktu itu semua efek dosa akan hilang dan tubuh kita akan disempurnakan utuh. Ya, demikian. Oke Pak Philip, jadi yang tadi saya garis bawahi ya, memang kita butuh di-sanctified, dikuduskan dalam perjalanan sampai nanti bertemu Tuhan setelah kita selesai dari bumi ini ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Dalam firman Tuhan ada bilang bahwa upah dosa ialah maut. Yesus kan sudah ampuni dosa kita, tebus dosa kita. Kenapa kita bisa tetap meninggal? Ya, mungkin mautnya ini seperti apa ini Pak? Kita tidak meninggal tetapi sementara saja. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kita meninggal. Binasa dalam arti kata adalah terpisah dengan Allah semana-mana. Binasa dalam arti kata terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu baru kebinasaan. Ya, itu baru maut yang sebenarnya. Ketika tubuh kita meninggal, tubuh kita mati, ini adalah sesuatu yang kita sebut sementara. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika pendeta mereka menguburkan orang yang telah meninggal di dalam Tuhan,
Mereka selalu memproklamirkan suatu kebenaran bahwa ini adalah perpisahan yang sementara. Menunggu sampai waktu Yesus Kristus datang kembali dan tubuh itu akan dibangkitkan kembali lagi. Jadi seperti Yesus Kristus di dalam kubur 3 hari, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu. Demikian kita sementara terpisah dari tubuh kita dan dikuburkan sampai kemudian suatu hari itu dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu Yesus Kristus selalu disebut sebagai buah sulung karena kita adalah buah selanjutnya begitu. Iya, akan mengikuti apa yang terjadi pada tubuh Yesus Kristus dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan lagi. Oke, terima kasih Pak Philip. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana salib dihubungkan dengan kemenangan atas iblis? Dihubungkan dengan kemenangan iblis, ya jelas. Kalau dikata adalah di atas salib kuasa dosa telah dipatahkan begitu. Ya. Jadi apa yang mau ditekankan lebih daripada itu? Bahwa salib pada dasarnya sekarang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menang begitu. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kuasa dunia ini adalah di bawah si setan. Ini itu salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah sesuatu tipuan iblis. Ketika iblis dia mencobai Tuhan Yesus dan berkata, "Engkau menyembah aku, segala dunia ini akan kuberikan padamu." Ini adalah klaim yang salah. Ya, dia itu kudeta begitu. itu adalah satu otoriti yang salah. Itu cuma kuasa daripada dunia ini, otoritasnya itu ada di mana? Di pada Allah sendiri. Ya. Tetapi kemudian ada satu hal yang penting adalah bahwa Kristus menjadi raja. Dan dikata dia itu mendapatkan hak itu ketika dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Oleh sebab itu perhatikan ketika sebelum Tuhan Yesus mengutus akan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Mengatakan satu kalimat. Segala kuasa di langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Ya, jadi dia yang menjadi raja begitu. Ya. Oleh sebab itu dia mengutus kita. Itu adalah amanat agung, adalah sesuatu amanat seorang raja untuk kita pergi memberitakan Injil. Ya. Jadi pada hari ini yang berkuasa siapa? Yesus Kristus. Dia berkuasa dan dia bertata di surga dan kita bertata bersama dengan dia. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu ini ada yang menarik nih dari Pak David Vaniesin ya. Nah dia mau mengkonfirmasi lagi, Pak Philip, semua dosa manusia sudah ditanggung dan diangkat oleh karya dan ketaatan Kristus di kayu salib. Tetapi kodrat dosa setiap manusia diperlukan perjuangan orang. Nah di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam anugerah Allah yang sempurna, bolehkah disebut demikian? Yang bagian kedua saya kurang begitu jelas. Coba dibacakan lagi. Oke. Ini ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah semua dosa manusia sudah ditanggung dan diangkat oleh karya dan ketaatan Kristus di atas kayu salib. Nah, yang kedua yang berbicara adalah kodrat dosa manusia tetap diperlukan perjuangan orang untuk melawannya mungkin ya di sini, tapi dengan dalam pimpinan Roh Kudus di dalam anugerah Allah yang sempurna. Ya, yang pertama kita mesti agak sedikit kualifikasi dan saya akan menjelaskan ini untuk minggu kedua gitu. Jadi bukan minggu ketiga ya, minggu kedua kita akan membicarakan apa yang terjadi di atas kayu salib. Sebenarnya ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib dan kita mengatakan dia mati untuk dosa manusia. Ya. Dan nah, maka kita berbicara tentang limited or universal atonement dan sebagainya ya. Nah, kita akan mengklarifikasi lebih jelas lagi untuk yang bagian pertama. Nah, yang bagian kedua sebenarnya juga ini pertanyaan
kurang begitu jelas apa yang sebenarnya mau memasukkan. Kodrat manusia kita masih perlu tenaga untuk Mungkin berjuang melawan dosa mungkin ya Pak ya. Dalam perjuangan melawan dosa. Ya, apakah kita perlu usaha manusia, maksud saya begitu ya? Kelihatannya seperti itu Pak. Ya, di dalam kita berbicara tentang sanctification, pengudusan diri, itu ada di situ apa yang kita sebut dengan di dalam ada dua hal tentang covenant gitu. Ini teologi of the covenant penting. Pertama, teologi of covenant itu dia selalu memikir akan dua cabang begitu. Pertama, dia itu bersifat sepihak begitu. Yakni kita selalu harus ingat bahwa kita itu diselamatkan oleh karena inisiatif Allah sendiri. Bukan oleh karena perbuatanmu, bukan karena engkau yang memilih Tuhan, tapi Dia yang memilih engkau. Jadi pada dasarnya itu sepihak. Tapi begitu kita masuk di dalam covenant, langsung itu kita percaya, itu menjadi dua pihak. Maka sanctification itu menuntut ketaatan. Engkau dan saya mesti taat. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, tetap kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Jadi satu pihak Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu semata-mata melalui iman, berdasarkan anugerah. Itu adalah sepihak. Inisiatif Allah saja. Tapi begitu engkau percaya, engkau dituntut, engkau dan saya dituntut taat begitu. Kita mesti berjuang. Kita mesti beriman. Kita mesti menghasilkan ketekunan. Kita mesti rajin di dalam kita menyembah Tuhan. Kita mesti rajin di dalam kita kehidupan berdoa. Dan seterusnya. Jadi usaha dan ketaatan manusia di situ ada. Tapi ingat itu bukan berdasarkan kekuatan diri kita sendiri. Ya, tetapi karena anugerah Tuhan ditambahkan kepada kita. Begitu. Oke, ini Pak David ada sedikit klarifikasi ya. Dosa dan kodrat dosa adalah dua hal berbeda. Tetapi saya sarikan dari jawabannya Pak Philip, ya kita butuh perjuangan melawan kodrat dosa dalam pimpinan Roh Kudus di dalam anugerah Allah. Tetapi masalah dosa sudah selesai ditanggung oleh Yesus Kristus. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, mungkin kita bisa lanjut karena ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini Pak, sebenarnya pertanyaannya cukup spekulatif, cuma mungkin saya pengen coba tanya pendapat Pak Philip ya. Nah, pertanyaan seperti ini. Kalau tidak ada, sebentar Pak, saya kehilangan catatan saya. Oke. Kalau tidak ada dosa, apakah Yesus perlu datang? Kalau tidak ada dosa, apakah Yesus perlu datang? Ini memang adalah pertanyaan yang susah membayangkan bahwa itu karena pada dasarnya bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya sudah di dalam kekekalan ya. Kita bisa membayangkan. Ya. Tentu di dalam jawaban-jawaban teolog-teolog ada yang mencoba untuk mengatakan demikian. Ya. Nah, oleh sebab itu, salib itu adalah sesuatu yang sifatnya absolut, perlu, dalam arti kata demikian. Karena dosa telah terjadi tentunya. Dan salib itu juga adalah perlu dalam arti kata adalah sesuai dengan ketetapan Allah sendiri. Maksudnya begini, Yesus Kristus itu ditetapkan menjadi Kristus, itu ada ketetapan Allah di dalam kekekalan kita. Jadi kita susah sekali untuk membayangkan bahwa ada di kondisi di mana bahwa berandai-andai gitu ya, bahwa dosa itu tidak ada begitu. Jadi kita berandai-andai bahwa seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Apakah kita masih perlu Yesus Kristus? Jelas kita perlu Yesus Kristus. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, ya, seorang teolog
dari Belanda begitu. Ini ketika berbicara tentang anugerah begitu. Di dalam Taman Eden, seandainya bahwa Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia bertahan. Apakah kita perlu anugerah Tuhan? Iya. Karena di dalam setiap udara yang kita hirup, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi pada dasarnya itu adalah anugerah yang secara khusus. Waktu itu belum ada perpisahan antara anugerah umum dan anugerah khusus. Hanya ada anugerah semata saja. Nah, tapi saya nggak mau berandai-andai. Pada dasarnya ini susahnya adalah begini. Satu teolog besar, yaitu John Calvin sendiri, mengajarkan kita untuk tidak berandai-andai. Dia adalah seorang teolog yang paling anti spekulatif gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada membedakan antara teolog dengan filsuf gitu ya. Kalau filsuf kamu boleh berandai-andai ya. Semakin kamu spekulatif, seorang filosofers ya, seorang filsuf itu paling hebat ya kalau bisa menerangkannya. Tapi seorang teolog itu susah, nggak boleh. Dia itu dia dibatasi oleh apa yang terjadi di dalam Alkitab. Ya, jadi dia nggak bisa mencoba membayangkan lebih daripada apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, oke. Minta maaf, Oke, Pak Philip. Terima kasih sudah mencoba menjawab, Pak. Tapi paling enggak kita jadi belajar satu prinsip penting ya, Pak ya, dalam kekristenan. Jangan membayangkan yang lebih daripada Alkitab. Seperti itu ya, Pak Philip ya. Ya, betul. Prinsip yang penting buat kita semua, Bapak Ibu. Untuk seorang teolog dan untuk seorang anak Tuhan ya di dalam iman kita ya. Nah, kalau engkau saintis ya, engkau adalah seorang filsuf ya, silakan saja. Engkau membayangkan sesuatu yang melebihi pada itu karena itu ada kreativitas dari manusia. Tetapi untuk ukuran iman kita selalu mencoba untuk membatasi di dalam firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan sola scriptura ya. Engkau tidak keluar dari jalur itu gitu. Oke. Terima kasih Pak Philip buat satu kebenaran yang penting buat kita semua. Oke Pak, ini masih ada pertanyaan lagi Pak. Kelihatannya semakin banyak pertanyaannya. Nah, Pak Philip, sanctification atau pengudusan orang percaya, apakah lebih kepada apakah sama seperti penjelasan Bapak mengenai keramik atau bejana yang pecah atau hancur dan disatukan kembali? Lalu, apakah penebusan Kristus lebih kepada pengembalian status kita di hadapan Allah? Nah, seperti itu pertanyaannya, Pak. Iya, ini ilustrasi selalu ada kurangnya. Jadi itulah sebabnya tadi saya akan memberikan sedikit itu, kita tidak akan bisa menggunakan aspek itu terlalu jauh begitu. Ya, jadi kita harus membayangkan bahwa apa yang terjadi kepada penebusan kita itu adalah sesuatu yang sudah dimulai, tapi belum sampai kepada puncaknya begitu. Dosa sudah dikalahkan, tapi efek dosa masih ada, dan kita masih berjuang untuk melawan akan dosa-dosa yang ada itu. Ya, pada dasarnya adalah ya itu vaksin sudah disuntikkan begitu. Imunitas kita masih perlu untuk berkembang sampai kepada puncaknya begitu untuk melawan begitu ya. Nah kira-kira itu yang kita membayangkan demikian. Nah, jadi itu sanctification itu begitu. Dan apakah penebusan itu mengembalikan kepada status kita yang terdahulu? Iya dan tidak. Dalam arti kata begini, kita belum pada puncaknya begitu. Jadi ada 4 tahap kehidupan yang digambarkan oleh Bapak Gereja Agustinus gitu. Ya, tahap pertama adalah ketika kita belum jatuh ke dalam dosa. Ya, itu ada tahap yang kita sebut kita bisa berdosa. Gitu. Kemudian ketika jatuh ke dalam dosa, itu yang disebut dengan tahap kita tidak bisa tidak berdosa. Dan ketika kita di dalam Yesus Kristus, kita sekarang bisa lagi tidak berdosa. Kita bisa berbuat baik, kita juga bisa berbuat dosa lagi. Tetapi saatnya kita Yesus Kristus datang kedua kalinya, kita akan dimampukan sampai kepada tahap kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Dalam arti kata, setiap bagian hidup kita telah disempurnakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki adalah sesuatu yang paling mulia. Ya.
Jadi bisa membayangkan itu ya. Ya, kira-kira demikian. Jadi kalau kita umpamakan ini nih. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita itu seperti piano sumbang begitu. Piano sumbang, bagaimanapun kamu mainkan, sehebat apapun itu pianisnya, itu tetap sumbang begitu. Mengapa kayak memang dia sumbang? Nah, kemudian sekarang piano itu dibetulkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bisa main, bisa. Ya, tapi engkau bisa juga main yang baik, tapi juga bisa main yang jelek begitu. Ya, oke. Nah, suatu hari ketika kita di dalam sorga, setiap notnya itu adalah lagu yang paling indah yang akan kamu bisa mainkan. Engkau mau main bagaimanapun, dia akan keluar nada yang paling indah di dalam mimpi. Nah, demikian dengan natur kita yang akan disempurnakan. Oke, terima kasih ya Pak Philip ya. Jadi karena permasalahan dengan ilustrasi, jadi Pak Philip kasih ilustrasi lagi. Iya, kalau ada yang kurang lagi, saya perbaiki lagi. Tapi kelihatannya sudah cukup menggambarkan ya Pak secara umum bagaimana sanctification dan juga penembusan Yesus dengan piano sumbang. Terima kasih Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan dari Pak Joni A. Pertanyaan pertama mungkin agak spekulatif ya, karena tadi Bapak Ibu kita belajar bahwa kita cukup jangan spekulatif. Jadi saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Kenapa penebusan Allah itu harus melalui salib? Apa tidak ada cara lain yang lebih simpel sehingga lebih mudah bisa diterima oleh semua golongan manusia? Iya, kita tidak membayangkan sih Tuhan memakai satu hukuman mati yang paling hina dan paling keji. Tapi itu juga mungkin untuk menggambarkan ya, bahwa betapa dosa kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keji begitu. Itu pertama. Kedua, supaya kemudian itu bisa diterima oleh manusia. Tapi itu bukan tujuannya begitu. Tujuan Yesus disalib itu adalah bukan supaya manusia itu bisa menerimanya. Salib itu Alkitab menyatakan itu adalah untuk, pertama adalah menyatakan kasih Allah. Kasih yang begitu dalam. Yang kedua adalah untuk menelanjangi akan dosa kita. Dan dosa yang begitu bobrok. Dengan demikian ketika kita melihat ke salib, ketika kita melihat dosa kita yang begitu bobrok, dan kasih Allah yang begitu dalam, maka satu-satunya yang akan membuat kita adalah kita memuliakan Tuhan. Maka tujuan salib pada akhirnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk bisa diterima oleh manusia begitu. Bukan itu, ya. Jadi itu, maka pemberitaan salib adalah pada akhirnya itu adalah kita tidak perlu takut bahwa salib itu ofensif. Salib memang sangat ofensif begitu. Itu Alkitab sudah mengatakan demikian. Dalam arti kata, itu adalah satu kebodohan bagi orang Yunani. Itu adalah sesuatu yang disebut kutuk bagi orang Yahudi begitu. Ya. Tapi itulah pemberitaan salib bagi orang percaya adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi tadi disebutkan ya bahwa salib itu juga untuk kemuliaan Allah. Ya. Untuk kemuliaan Allah. Baik Pak. Ini ada pertanyaan menarik lagi Pak mengenai dosa. Nah, dosa manusia bisa ditebus, dosa iblis tidak. Apa sebenarnya yang berbeda? Iya. Kenapa ya itu ya? Kenapa Tuhan tidak menebus akan iblis? Nah, kita nggak tahu sebenarnya, kita tidak pernah menceritakan mengapa tidak begitu. Dan kalau kita nantinya akan
sampai kepada yang kedua, minggu kedua ya, minggu depan mungkin, kita juga akan melihat bahwa tidak semua orang diselamatkan juga. Nah, kalau kita ditanya mengapa, kita juga sebenarnya akan agak bingung sebenarnya kenapa begitu. Maka kalau ditelusuri ujung punya ujung, itu adalah kepada penetapan Allah sendiri begitu. Nah, kalau ditanya mengapa lagi Allah menetapkan demikian, kita sepertinya akan berbalik lagi bahwa itu semua kehendak Tuhan menghendaki demikian according to His pleasure, dikatakan di dalam Efesus, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Maka kita kembali lagi semua itu hanya anugerah belaka begitu. Nah, kelihatannya tidak akan memuaskan kita karena kita putar-putar itu akan kembali ke gitu. Tapi kayaknya kita tidak akan mampu untuk menjawab lebih daripada itu gitu. Maksudnya kita tidak akan mampu untuk sampai kepada pikiran Allah dan mencoba untuk melihat sebenarnya alasan apa sih Allah melakukan begitu. Hal mana tidak mampukan untuk tidak dinyatakan kepada kita. Hal mana mampu kita tidak mampu untuk masuk ke dalam pikiran Allah dan untuk menduga-duga apa yang mau dia lakukan begitu. Oke, Pak. Jadi memang agak susah ya, Pak ya, untuk dijawab dengan clear ya. Iya. Susah dalam arti kata adalah bahwa tidak ada jawabannya dalam Alkitab. Oke. Kecuali kita mau berspekulatif. Tapi masalahnya teologi yang baik adalah teologi yang tidak spekulatif. Ya. Kita bisa menjual buku dengan bagus, kecuali kalau kita menulis sesuatu yang kontroversi, semua orang senang. Tapi itu bukan teologi yang baik masalahnya. Itu teologi yang sesat, yang tidak ortodoks ya, yang tidak sesuai dengan kategori kita sebagai orang yang reform, yang injili begitu. Jadi teologi yang reform dan injili sebenarnya teologi yang sama, membosankan gitu ya. Dia nggak bisa keluar dari jalur yang sebenarnya begitu ya. Itu aja jawabannya begitu. Nggak bisa. Karena itu adalah memang teologi yang baik, tidak memungkinkan kita untuk berspekulasi keluar daripada firman Allah itu sendiri. Ya itulah mau tak mau itulah. Ya, karena saya dididik untuk setia dan taat kepada teologi reform dan injili, mau tak mau saya bisa menjawab demikian Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Philip ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Allah punya syarat bagi seorang yang mati di salib, yaitu Kristus, dan sudah Kristus penuhi. Apa saja yang harus dipenuhi Kristus sebagai pembayar, pendamai, dan korban pengganti? Ya, ini ada teolog yang menjawab. Pertama, dia harus Allah dan manusia. Mengapa harus Allah dan manusia? Ya. Karena saya tidak sempat untuk menjelaskan itu ya. Dalam kita begini. Sebagai manusia, dia itu baru bisa menjadi representasi daripada manusia itu sendiri. Dia harus Allah dalam arti kata, apa yang dilakukan itu memiliki akan nilai yang tak terbatas. Begitu. Ya. Karena kenapa? Karena yang didamaikan adalah Allah sendiri. Apa yang menjadi murka Allah adalah murka tidak seperti manusia. Kalau saya sebagai manusia, saya marah, anak saya kemudian bisa merengek-rengek kepada saya, dan kemudian saya bisa berkata, sudahlah. Ya, selesai. Ya, saya mudah dibujuk. Mengapa? Karena pada dasarnya saya manusia begitu. Tapi kita nggak bisa membayangkan Allah kita demikian. Ketika dia murka, kemudian engkau bisa merengek-rengek kepadanya, dan selesailah murka Allah. Tidak. Apa yang terjadi ketika Allah itu murka adalah murka yang suci. Dan di dalam kesuciannya, dia menuntut ada sesuatu nilai yang sama untuk mampu memuaskan akan murka itu sendiri. Kita sebut dengan satisfaction begitu. Dan hanya siapa yang mampu melakukannya secara sempurna, yaitu ketika anak Allah sendiri itu. Oleh sebab itu, mengapa dia perlu Allah dan manusia begitu. Yang menjadi satu-satunya pengantara antara manusia, Allah dan manusia. Ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 15 begitu. Oke, Pak. Jadi memang
karya Kristus ya lebih ke ya cuma karena Yesus Kristus saja yang bisa menjadi pembayar, pendamai dan korban pengganti kita gitu ya Pak ya. Betul. Ya, karena satu-satunya mediator gitu ya. Ya. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Bill. Oh, ada pertanyaan tiba-tiba masuk. Sebentar ya Pak ya. Oke, ini pertanyaan dari ayat Alkitab ya Pak ya. Dari Roma 7 ayat 19 dan 20, lalu 24. Rasul Paulus berkata berada di dalam dua kutub. Dia punya kehendak melakukan yang baik, tetapi dosa selalu menghalanginya. Sehingga justru yang tidak baiklah yang ia lakukan. Sehingga Rasul Paulus ngomong, aku manusia celaka. Bagaimana ini terjadi? Apakah dari hal tersebut menegaskan bahwa kuasa dosa itu lebih tinggi dan mengatasi hidup manusia, sekalipun orang tersebut sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Iya. Itu menyatakan bahwa sebenarnya di dalam perjuangan kita melawan dosa, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sekali lagi. Kita perlu anugerah Tuhan sendiri untuk melakukannya. Kita tidak mampu dengan kekuatan diri kita sendiri untuk menghancurkannya. Maka kita perlu apa yang kita sebut dengan community of believers gitu. Kita perlu gereja. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mendorong kita untuk dapat bekerja. Dan kita bisa merasakan sekali dalam kondisi pandemi ini bahwa kehidupan bergereja kita itu menjadi banyak terganggu begitu. Ya. Kita tidak bisa lagi berdoa bersama-sama secara langsung, ya. Sekalipun itu dilakukan dalam kondisi virtual, tetapi itu sangat berbeda. Terus sebabnya kenapa itu perjuangan kita melawan dosa itu kita perlu sama-sama. Kalau Bapak Ibu membaca pernah melihat film tentang The Lord of the Ring, ya. Nah, itu adalah satu gambar yang sangat penting itu tentang Fellowship of the Ring. Ya. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, engkau dan saya perlu teman bersama-sama berjalan di dalam perjalanan musafir ini. Ya. Nah, seperti si Frodo ya punya Sam gitu ya, dia bersama-sama berjalan bersama. Jadi kita itu perlu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Demikian Ibrani mengatakan itu. Karena engkau dan saya tidak akan mampu untuk melawan dosa itu dengan kekuatan diri sendiri tanpa kemudian ada teman dan sahabat, saudara seiman bersama-sama berjuang bersama, berdoa bersama, mengingatkan ketika kamu salah. Ketika engkau salah belok jalan, engkau akan dikembalikan lagi. Maka disiplin rohani penting, disiplin gerejawi penting. Kita selalu diingat kembali. Kita perlu gereja di dalam kita. Tidak ada orang Kristen hidup tanpa bergereja. Oke Pak Philip, menarik sekali ya Pak ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu memang bukan buat kita hidup sendiri ya Pak ya berarti ya. Ya. Memang membuat kita jadi harus hidup dalam komunitas orang percaya itu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Lalu ini mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, jadi saya akan mengambil satu pertanyaan terakhir dari Pak Budi yang memang sudah bertanya 2 kali ya. Apakah salib menebus dan menghapus dosa atau hanya menawarkan jalan keselamatan? Iya, ini kita jawab minggu depan saja ya kali ini. Ini lebih tepat minggu depan ya. Jadi Pak Budi mohon sabar ya, kita jawab nanti minggu depan saja. Lebih komprehensif daripada satu kalimat nanti membingungkan begitu ya. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi di atas salib sebenarnya. Ya. Oke, berarti spesial sekali ya Pak Budi ya. Pertanyaannya direnungkan Pak Philip 1 minggu loh. Ya. Jadi Pak Budi nanti dinantikan juga kehadirannya di minggu depan untuk seminar yang kedua. Oke, baik. Kelihatannya
sudah sampai di sini sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, dan juga terima kasih juga dari Pak Philip ya sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para peserta webinar pada malam ini. Oke, selanjutnya